saya belum mendengar ada bukti-bukti yang mau diajukan. Apakah ada buktinya atau masih dikumpulkan tapi nggak jelas? Seperti apa Bung Refli? Iya, kalau kita mau bertempur, buktinya kita beberkan sekarang, itu namanya bodoh. Oke. Iya kan? Tapi kan biasanya bocor, ada bocor-bocor sedikit. Bukti itu kita kasih clue. Nah, nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi, di panitia angket, bukti itu dibeberkan. Tapi kalau Anda penasaran, sedikit-sedikit misalnya, ya baca aja majalah Tempo, ya kan? Baca aja. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang terakhir, yang edisi 19 Februari. Ya, cover story-nya, kemudian nonton saja Bocor Alus, dan kemudian juga nonton saja Dirty Vote. Itu kan sebuah indikasi bahwa yang namanya kecurangan pemilu itu ada, dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan ke atas, tapi sebelum pencoblosan. Bahkan kalau kita tarik, barangkali sejak 2020, 2021 sudah ada nuansa seperti itu. Jadi inline, segaris dengan apa yang disampaikan oleh majalah Tempo misalnya gitu? Ya, itu salah satu sumber pastinya kan. Jadi kalau kita bicara misalnya... Tunggu, kalau Tempo kan sumbernya nggak bisa ditanyakan, mereka punya hak tolak. Ya. Artinya nggak bisa juga, sumbernya siapa sih segala macam, mereka nggak akan kasih tuh. Iya dong, masa kita nggak punya sumber, kita pasti juga punya sumber. Tapi maksud saya ingin mengatakan, majalah sekredibel Tempo, masa sih menyebarkan hoax? Kan begitu? Ya, tidak mungkin itu. Rasanya nggak mungkin. Nah, itu saja sebuah indikasi. Kalau seandainya misalnya apa yang dituliskan itu tidak benar, dibantah mestinya kan? Ada hak jawab. Tapi kan kita tahu, tidak ada bantahan selama ini ketika Tempo menulis tentang keterlibatan istana dalam pemenangan 02 misalnya. Tidak dibantah sekarang terakhir ini soal mobilisasi bansos dan lain sebagainya. Tidak dibantah tugas menteri-menteri untuk mengglorifikasi 02. Kan tidak dibantah. Jadi itu artinya memang indikasinya kuat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah indikasinya ada, kita tunggu forumnya. Masa forumnya di rakyat bersuara? Ya. Tapi saya agak tergoda juga untuk bertanya. Misalnya Tempo menunjukkan itu, gitu ya. Misalnya indikasi A, B, C, termasuk tadi soal misalnya menteri-menteri dan lain sebagainya. Pertanyaannya kalau nanti di MK kan menterinya harus ngomong. Emang menterinya mau ngomong? Gini, makanya ada dua line. Line pertama adalah line MK. Line kedua adalah line hak angket. Kita bicara hak angket misalnya. Hak angket itu punya daya paksa. Tetapi masa sih menteri dipaksa? Itu kan kewajiban ketatanegaraan seorang pejabat publik untuk menghormati hak konstitusional yang dimiliki lembaga pengawasan seperti DPR. Tapi kalau dia tidak mau datang, dia bisa dipaksa untuk datang. Jadi ada hak untuk memaksa. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu kewajiban warga negara untuk menyampaikan keterangan-keterangan baik sebagai saksi maupun ahli. Jadi kalau dia menolak, ya sama saja dia tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan keterangan. Tetapi soalnya adalah, ya belum tentu juga kita mengajukan mereka kan. Jadi kalau kita bicara saksi dan ahli, itu bisa diajukan oleh pemohon, bisa diajukan oleh pihak terkait, bisa diajukan KPU, bahkan Bawaslu juga bisa mengajukan saksi dan ahli, plus Mahkamah Konstitusi sendiri bisa berinisiatif memanggil saksi dan ahli yang mereka perkirakan akan membantu membuat terang masalah ini.